Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat mahasiswa dan mahasiswa sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi di segmen kuliah agama Islam ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep sejarah kebudayaan Islam. Baik, kita akan coba pelan-pelan pelajari ya, step by step tentang apa itu sejarah kebudayaan Islam. Berangkat dari definisi terlebih dahulu ya. Sejarah ya, definisi sejarah atau pengertian sejarah. Kata sejarah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Jadi cerita tentang kejadian yang benar-benar terjadi atau fakta yang pernah terjadi di kelompok tertentu, negara tertentu ya, itu disebut dengan sejarah gitu. Sejarah misalkan bercerita tentang bangsa Indonesia ya, atau proses terbentuknya negara Indonesia ya, yang secara fakta itu ditulis ya, ada saksi di sana, ada saksi sejarah, ada bukti-bukti sejarah ya, maka itu menjadi sebuah kisah fakta begitu, bukan kisah ya, tapi cerita fakta tentang kejadian atau peristiwa di masa lampau. Menurut Abdurrahman, sejarah berasal dari kata bahasa Arab ya, syajaratun ya, yang artinya adalah pohon. Istilah sejarah dalam bahasa asing lainnya disebut dengan histoire, ini dalam bahasa Perancis, atau Geschichte dalam bahasa Jerman, Histoire, atau Geschiedenis dalam bahasa Belanda, dan History dalam bahasa Inggris. Sejarah adalah sebuah ilmu yang berusaha menemukan, mengungkapkan, serta memahami nilai dan makna budaya yang terkandung dalam peristiwa-peristiwa masa lampau. Ini menurut Dudung Abdurrahman dalam bukunya Metodologi Penelitian Sejarah. Berikutnya definisi budaya. Sahabat mahasiswa dan mahasiswa kalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kebudayaan memiliki akar kata budaya ya, atau berasal dari kata budaya. Kemudian budaya ini adalah kata dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi atau budi atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Jadi teman-teman semua, kebudayaan itu adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Semua yang berasal dari bukan semua ya, artinya budaya ini berasal dari hasil ya, cipta karsa ya, akal budi pekerti manusia. Budaya. Nanti kita akan berikan contohnya tentang kebudayaan. Menurut ahli antropologi E.B. Taylor dalam bukunya Primitive Culture, yang menyebutkan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan atau kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini ada masyarakatnya ya. Jadi ada nilai kepercayaan, kesenian, moral, hukum yang itu berada dalam sebuah komunitas tertentu ya, kelompok tertentu, maka dikatakan dia kebudayaan. Maka yang disepakati tentunya ya, pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum yang telah disepakati di kelompok atau komunitas tertentu.
maka menjadi sebuah budaya. Berikutnya dalam bahasa Arab juga budaya ini bisa diartikan sebagai al-hadarah, budaya al-hadarah. Atau sebenarnya hadarah ini juga lebih pas maknanya adalah peradaban. Ya, hadarah. Dalam bahasa Inggris tadi culture. Berikutnya definisi Islam. Secara etimologi kata Islam berasal dari kata salima yaslamu, ya. Ini lengkapnya salima yaslamu. Salima yaslamu yang artinya selamat. Dari kata itu kemudian terbentuk aslama yuslimu Islam. Itu ada penambahan alif, ya. Dari kata salima ditambah alif, aslama yuslimu Islam, yang artinya menyerahkan diri atau tunduk dan patuh. Jadi Islam itu artinya berserah diri dan tunduk serta patuh. Adapun pemeluknya, ya, pemeluk agama Islam disebut dengan muslim. Kalau laki-laki, kalau perempuan muslimah. Jamaknya kalau laki-laki muslim jadi muslimun, muslimah menjadi muslimat. Nah, ini harus tahu juga, ya, jangan sampai kita menyebutkan aja keliru. Muslimin dan muslimat, nah, artinya kalau muslimin berarti jamak, ya, muslimat itu jamak perempuan, muslimah. Orang yang memeluk Islam berarti menyerahkan diri kepada Allah dan siap patuh pada ajarannya. Iya, orang kalau sudah mengaku dia muslim, maka dia harus tunduk patuh dengan aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mengaku muslim dan tidak patuh, maka dia Islamnya tidak sempurna. Kemudian secara etimologis teman-teman semua, jadi Islam memiliki sejumlah derivasi atau kata turunan. Antara lain, ya, aslama, ya, tadi sudah kita bahas, yang artinya menyerahkan diri, taat, tunduk dan patuh sepenuhnya. Kemudian salima, ya, selamu tadi, ya, berarti selamat, sejahtera, sentosa, bersih dan bebas dari cacat atau celah. Salam berarti damai, aman dan tentram. Dan sulam yang artinya tangga, alat bantu untuk naik ke atas. Ini makna yang sebenarnya bisa dikaitkan, ya, dari kata aslama, salima, salam, sulam. Memang karakter bahasa Arab seperti itu. Jadi ketika ada kemiripan kalimat atau kata, ya, kata, maka biasanya artinya juga berdekatan atau beririsan maknanya. Secara garis besar teman-teman semua, Islam mengandung makna penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibuktikan dengan sikap taat, tunduk dan patuh kepada ketentuannya guna terwujudnya suatu kehidupan yang selamat, sejahtera, sentosa, bersih dan bebas dari cacat atau celah dalam kondisi damai, aman dan tentram. Ini menggabungkan semua makna, ya, keturunan tadi aslama, salima, salam dan sunnah. Makna Islam. Berikutnya sejarah kebudayaan Islam. Kita sudah pelajari definisi sejarah, kebudayaan, Islam juga sudah. Berikutnya kita gabungkan sejarah kebudayaan Islam. Apa maksudnya? Secara sederhana dapat diartikan sebagai sejarah atau catatan yang berkenaan dengan tumbuh berkembangnya peradaban Islam atau kebudayaan Islam. Atau juga peristiwa-peristiwa peradaban Islam atau kebudayaan Islam yang benar-benar terjadi di masa lalu, yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Baik, sahabat mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ruang lingkup sejarah kebudayaan Islam. Setidaknya ruang lingkup kajian daripada sejarah kebudayaan Islam itu setidaknya yang pertama adalah bagaimana mengkaji tentang awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Iya, ya. Bagaimana Rasulullah SAW itu memulai dakwah, ya, yang awalnya sembunyi-sembunyi sampai terang-terangan begitu, ya, mendakwakan Islam pertama dari kerabat terdekat sampai kemudian orang-orang kafir Quraisy seperti itu. Kemudian kepemimpinan umat Islam setelah Nabi wafat, ya. Setelah Nabi Muhammad wafat, maka juga dalam kajian budaya Islam itu juga dibahas
bagaimana kepemimpinan pasca wafatnya Nabi SAW. Berarti Khulafaur Rasyidin dan seterusnya hingga era modern ya. Kemudian perkembangan Islam periode klasik atau zaman keemasan, kemudian perkembangan Islam pada abad pertengahan atau zaman kemunduran, atau perkembangan Islam modern atau zaman kebangkitan, dan perkembangan Islam di Indonesia. Ini ruang lingkup daripada kajian sejarah budaya Islam. Kita lebih fokusnya pada muqaddimah ya sebenarnya. Karena kalau kita mau kaji secara mendalam, ini satu mata kuliah sendiri nih, sejarah kebudayaan Islam ini. Ya, maka dalam studi agama Islam memang dimasukkan muqaddimah tentang sejarah kebudayaan Islam. Jika teman-teman semua ingin mendalami, maka bisa juga membaca buku-buku referensi tentang sejarah kebudayaan Islam. Dulu waktu di SMP atau SMA Islam itu ada namanya SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Berikutnya, sahabat mahasiswa dan mahasiswa kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, masjid sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam. Kenapa dipilih masjid? Karena memang masjid ini merupakan masjidnya ya, bangunannya ini merupakan hasil cipta karsa ya, karya hasil dari budi pekerti manusia sesuai dengan definisi tadi budaya gitu kan. Ya. Kalau masjidnya, bangunannya, makanya kita lihat masjid di berbagai daerah itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Hakikatnya tetap dia masjid, tempat ibadah, tempat sujud, tetapi dari desain, dari mungkin bentuk ya, itu ada perbedaan di masing-masing daerah. Kadang negara pun begitu. Indonesia dengan Malaysia ada perbedaan, ada corak daerah tertentu. Dan mungkin daerah di Indonesia di antara Jawa dengan Sumatera ada corak yang berbeda. Itu hasil daripada kebudayaan ya, budaya Islam. Program pertama yang dilakukan Rasulullah SAW sesampainya hijrah ke Madinah adalah membangun masjid. Membangun masjid ya. Jadi masjid menjadi sentral saat itu. Yang pertama dilakukan oleh Nabi adalah membangun masjid. Masjid dibangun pada permulaan Islam, yaitu Masjid Quba ya, Masjid Qiblatain dan Masjid Nabawi. Masjid Qiblatain apa itu? Qiblatain artinya dua kiblat. Ya, dua kiblat, karena memang dikatakan Masjid Qiblatain ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW ketika beliau sedang sholat asar ya, turun ayat tentang merubah arah kiblat yang tadinya ke Masjidil Aqsa dipindah ke Masjidil Haram, sehingga di masjid tersebutlah terjadi sholat dengan dua kiblat, maka disebut dengan Qiblatain, menghadap Masjidil Aqsa dan menghadap Masjidil Haram Mekah. Masjid tidak saja berfungsi sebagai tempat sholat berjamaah, tapi juga sebagai majelis ilmu dengan adanya lembaga kutab dan halaqah, majelis zikir, memutuskan perkara hukum, membuat kebijakan ekonomi, menentukan strategi perang, kegiatan pemberdayaan sosial, atau dengan adanya lembaga sufah yang tidak saja memberikan santunan kepada kaum miskin. Ya, artinya masjid itu di zaman Rasulullah SAW itu memiliki fungsi yang sangat kompleks. Tidak hanya untuk sholat saja, untuk ibadah saja seperti kita saat ini yang menyempitkan ya fungsi masjid. Dalam masjid itu fungsinya sangat luas. Problematika umat dibahas di masjid, bahkan harusnya berbicara politik pun juga boleh di masjid. Rasulullah dulu membahas strategi perang, bagaimana membahas negosiasi dengan kafir Quraisy itu di masjid. Ya, strategi-strategi pengembangan ekonomi itu di masjid pembahasan. Sekarang kan kenapa kok masjid katanya hanya fokus untuk ibadah, nggak boleh ngomongin masalah politik, nggak boleh ngomongin masalah misalkan ekonomi. Nah, ini pemahaman Islam yang sempit. Islam itu kan komprehensif. Dan masjid pun juga merupakan tempat yang memang dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai tempat yang komprehensif.
Kemudian selain masjid ada juga dulu perguruan tinggi ternyata. Nah, tadi saya ulangi lagi di sini ya. Jadi di masjid itu Rasulullah ada kegiatan pembelajaran atau pendidikannya, tarbiyah. Ada lembaga yang namanya kutab dan juga halaqah ya. Kalau sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah itu melakukan pembelajaran tarbiyah kepada umat itu di salah satu rumah yang disebut dengan Darul Arqam. Ya, Arqam nama pemiliknya ya, Dar Al-Arqam. Di situ tempat berkumpul para sahabat menimba ilmu dari Rasulullah SAW. Kemudian sampai ketika hijrah, maka kutab itu pembelajaran tersebut dikembangkan lagi di sana, di masjid dan kutab. Kutab ini tempat khusus ya, yang di dalamnya dipelajari ilmu-ilmu keagamaan, ya, ilmu keislaman, juga ilmu-ilmu yang lainnya di kutab itu. Dan halaqah itu metode, lebih pada metode, yaitu dengan sistem melingkar. Jadi kalau kita ikut pengajian di sebuah masjid tertentu dengan cara melingkar, ada satu pembicara di tengah, itu disebut dengan halaqah. Kalau perguruan tinggi ya, kita lihat bagaimana perguruan tinggi atau kampus ya, ini merupakan juga hasil dari budaya Islam ya. Kita lihat bagaimana sejarah kampus atau perguruan tinggi dalam dunia Islam pada awalnya itu menyatu dengan masjid, teman-teman semua. Seperti Universitas Al-Qurawiyin di Maroko atau Maghrib bahasa Arabnya, Al-Maghrib itu Maroko bahasa Indonesianya, dibangun tahun 859 Masehi, yang bertahan dan terus berkembang sampai sekarang. Ada nih Universitas Al-Qurawiyin. Kemudian Al-Azhar. Al-Azhar itu pada awalnya pembangunannya dari sebuah masjid ya, di Mesir ya. Biasa di kota Mesir. Awalnya cuman masjid kecil lah gitu ya di kota Kairo. Semakin besar, ramai, makmur ya. Kemudian dilakukan pembelajaran di masjid tersebut. Dibangun Masjid Al-Azhar itu pada tahun 970 sampai 972 Masehi ya. Penamaan Al-Azhar menunjuk pada nama putri Nabi Muhammad SAW, yaitu Fatimah Az-Zahra. Itu. Kalau di Indonesia, masjid di Indonesia, teman-teman semua memiliki nama lain seperti Langgar, Surau, Musola, Masjid Raya, Masjid Agung, dan sebagainya. Ini juga nama-nama ini bagian daripada hasil dari kebudayaan. Ya, kebudayaan Islam. Begitu. Berikutnya, nilai-nilai Islam dalam budaya bangsa. Penerimaan Islam terhadap budaya lokal. Islam sangat Islam mengakomodir ya budaya-budaya yang tidak bertentangan dengan syariat tentunya ya. Artinya Islam itu sebagai salah satu karakternya adalah syamilun mutasyamil, menyeluruh, kemudian juga dia relevan di berbagai relevan kapanpun, bahasanya lebih halusnya, artinya dia akan tetap relevan kapanpun sampai akhir hayat, karena memang yang merumuskan adalah langsung zat yang maha sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'u wa huwal azizul hakim. Artinya, kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, dan tiada Tuhan yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Surat Ibrahim ayat 4. Jadi dari ayat ini teman-teman semua
dapat kita juga pahami bahwa memang Islam itu atau kita dianjurkan untuk menggunakan budaya lokal dalam rangka menyampaikan nilai-nilai keislaman. Artinya pendekatan local wisdom gitu mungkin ya. Local wisdom. Maka tadi di awal saya katakan tentang budaya di masing-masing daerah itu berbeda gitu ya. Dari desain masjid misalkan, pakaian busana muslimnya, ada ciri khas tertentu di masing-masing daerah. Karena itu tadi sebagai salah satu karakter Islam itu fleksibel, tidak kaku begitu ya. Dia akan juga menerima budaya sebagai bentuk karya manusia selama budaya itu tidak bertentangan dengan syariat. Nanti kita akan bahas batas-batasan tentang budaya. Akulturasi budaya Nusantara dan Islam. Ini juga perlu kita ketahui teman-teman semua. Perlu kita ketahui buat teman-teman semua adanya akulturasi budaya Indonesia dalam hal ini dan Islam. Apa contohnya? Tadi sudah saya sindir juga tadi di penjelasan awal ya. Contohnya desain masjid yang menyesuaikan budaya lokal seperti Masjid Demak gitu. Jadi hanya di Indonesia dan di Demak itu awalnya desain masjid tidak ada kubahnya tapi bentuk kayak joglo begitu. Nah, itu budaya. Boleh nggak? Boleh, itu budaya. Nah, hakikatnya apa? Tempat ibadah, tempat sujud. Seni tari contohnya. Ya, tari Saman, tari Rabbani, Wahid di Aceh, tari Rudat di Lombok dan sebagainya. Ya, itu bagian dari akulturasi budaya Nusantara dengan Islam. Wayang kulit, tidak semua wayang kulit ya. Ada di situ jimat kalimusodo. Kalimusodo itu jadi kalimah syahadat gitu ya. Dijawakan menjadi kalimusodo. Karakter Semar, Petruk, Gareng, Bangkong ini bagian dari akulturasi budaya Nusantara dengan Islam. Ini punya makna ini sebenarnya ini. Ya, dulu di zaman Wali Songo seperti Sunan Kalijogo menggunakan karakter Semar, Petruk, Gareng, Bangkong ini mempunyai makna-makna tertentu. Karena ini berasal dari bahasa Arab ini. Semar, Samiraya Semaru. Semar ini karakter orang yang rajin beribadah gitu. Atau Semar itu digambarkan sebagai sosok yang suka bergadang malam hari untuk beribadah kepada Allah. Maka Semar itu artinya Semar itu artinya bergadang, tidak tidur malam. Petruk dari kata fatruk, tarokaya truku. Fatruk maka tinggalkan. Meninggalkan maksiat maksudnya. Gareng, Bagong, nah cari sendiri di YouTube mungkin ada atau di Google ya. Silakan dicari. Saya tidak perlu jelaskan semuanya. Tradisi halal bihalal itu adanya di Indonesia. Boleh tidak? Boleh. Cuma namanya aja itu. Adapun sebenarnya hakikatnya adalah silaturahim, memohon maaf, ya, memaafkan begitu. Ada kupatan, reo kupat gitu ya. Apa itu kupatan? Yaitu tradisi makanan yang terbuat dari nasi yang dimasak dibungkus dengan daun kelapa. Jadi kalau mau beli kupat, kalau mau lebaran itu kadang jangan di pasar. Kenapa? Kosong semua isinya. Gak ada isinya. Ada yang dijual adalah bungkusnya aja. Maulid Nabi Muhammad ini juga budaya ya di Indonesia ya gitu. Adapun apakah ada perayaan Maulid Nabi Muhammad, apa hukumnya? Wah, ini kalau kita bahas bisa 2 SKS sendiri ini. Ya. Artinya ini menjadi juga perdebatan di Indonesia, tidak di Indonesia, di luar pun juga begitu. Ada yang mengatakan boleh dan tidak. Nah, ini saya serahkan ke kalian semuanya, masing-masing. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Silakan menurut keyakinan kalian. Ya, sebenarnya kalau dipakai momentum, nah itu ya sah-sah saja. Momentum Maulid Nabi gitu kan.
kita untuk mengingat perjuangan beliau, kita meneladani beliau, momentumnya boleh saja. Ya, seperti kalian misalkan 17 Agustus, momentum apa itu? Kemerdekaan Indonesia, kemudian kita momentum tersebut, momentum 17-an kita misalkan berdoa begitu, bersyukur dengan kemerdekaan yang Allah berikan. Ya sah-sah saja. Terakhir, prinsip budaya dalam Islam. Islam tidak anti dengan budaya ya teman-teman semua, selama budaya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ini kuncinya, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya apa? Ya, tidak mengandung kesyirikan, tidak membuat syariat baru. Apa maksud syariat baru? Ya, menganggap sesuatu budaya itu seakan-akan syariat. Enggak boleh. Budaya ya budaya, syariat syariat. Harus paham mana yang syariat, mana budaya. Contoh syariat, sholat 5 waktu, ya, berjamaah di masjid, masjidnya itu adalah tempat ibadah, itu adalah syariat. Ya. Adapun bentuknya, modelnya, begitu budaya. Menutup aurat syariat. Adapun sarung yang dipakai untuk menutup aurat, bentuk celana yang dipakai menutup aurat, peci yang dipakai untuk menutup aurat mungkin. Bukan peci ya, sarung lah ya, atau mukena, kainnya itu, desain mukena itu disebut dengan budaya. Adapun menutup auratnya adalah syariat. Tidak membuat kerusakan, tidak mengumbar aurat, ya, aurat dan syahwat. Tidak boleh. Kalau ada seni yang mengaku seni Islam tapi kok mengumbar aurat, tidak boleh itu. Mengumbar syahwat misalnya, tidak boleh juga. Tidak boleh. Ya, tidak menzalimi orang lain dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab.